Periode 4 khalifah pertama Islam secara luas dianggap sebagai masa keemasan Islam. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak hanya merupakan para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sosok-sosok muslim yang sangat setia dan berbakat. Selama masa pemerintahan mereka, keempat khalifah itu menjalankan segala urusan mereka dengan ketat sesuai ajaran-ajaran Islam. Mereka mencoba melaksanakan semua tugas dan kewajiban mereka kepada seluruh warga negara Islam dengan kesetaraan, keadilan, dan kejujuran. Mengikuti jejak Rasulullah, mereka melayani rakyat dengan cara yang patut dicontoh. Kekayaan, kemewahan, dan harta benda duniawi tidak mampu mengalihkan perhatian mereka. Namun, setelah periode 4 khalifah pertama, dunia Islam memasuki fase panjang pemerintahan dinasti. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah menjadi dinasti pertama dalam sejarah Islam dan memerintah dunia Islam selama hampir 1 abad. Selama masa pemerintahan dinasti ini, seorang pemimpin muslim yang sangat inspiratif muncul dan kemudian dikenal sebagai khalifah kelima yang mendapatkan petunjuk. Selain Rasulullah dan 4 penerus pertamanya, kalangan muslim mengagumi penguasa ini melebihi siapapun dalam sejarah Islam. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam lahir di Madinah dalam sebuah keluarga bangsawan dari dinasti Umayyah. Keturunan langsung Khalifah Umar melalui putranya Asim. Umar bin Abdul Aziz dibesarkan dan dididik di Madinah. Ia menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bahasa Arab dan juga menghafalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah di bawah pengawasan Shalih bin Kaisan dan beberapa sahabat Rasulullah dan pengganti mereka seperti Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Umar kemudian menerima pendidikan lanjutan dalam tata bahasa Arab, sastra, puisi, dan hadis. Umar muda sangat pandai dalam bidang sastra Arab dan ilmu-ilmu keislaman. Sejumlah ulama terkemuka masa itu menguji pengetahuannya tentang seluk-beluk hukum Islam dan hadis-hadis Rasulullah. Ia melalui ujian mereka dengan sangat baik. Tidak heran para ulama dan penulis Islam terkemuka seperti Syamsuddin Az-Zahabi menganggap Umar sebagai seorang ulama tafsir, hadis, dan fikih yang kompeten. Berkat prestasi-prestasi akademisnya, ia dikenal di seluruh Madinah sebagai salah seorang pangeran Umayyah yang paling terpelajar. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Umar pindah ke Mesir. Ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan, menjabat sebagai gubernur Mesir. Sebagai anggota penting klan Umayyah yang sedang berkuasa, ayahnya merupakan orang kepercayaan khalifah. Ini memungkinkan Umar menjadi anggota lingkaran dalam keluarga Umayyah. Sebagai seorang pangeran Umayyah dan anggota penting keluarga kerajaan, ia menjalani hidup istimewa, dikelilingi oleh kekayaan, kemewahan, dan pemborosan material. Seperti para pangeran Umayyah waktu itu, Umar ditawari posisi tinggi dalam pemerintahan Umayyah yang memungkinkannya menjalani hidup secara nyaman dan memuaskan. Meskipun pangeran Umayyah lainnya mengenakan pakaian mahal, memakai parfum terbaik, dan menyusuri jalan-jalan Damaskus dengan kepala mendongak, Umar muda bisa selalu mengesankan semua orang di sekitarnya. Berkulit kuning langsat, berbudi halus, dan selalu berpakaian rapi, Umar selalu dikelilingi para pelayan yang dengan senang hati memenuhi setiap keinginan dan kebutuhannya. Tidak heran ia menjadi simbol kebesaran, kebanggaan, dan keroyalan materi keluarga penguasa Umayyah.
Setelah sang ayah Abdul Aziz wafat, Khalifah Abdul Malik menawarkan putrinya Fatimah binti Abdul Malik kepada Umar untuk dinikahi. Umar tidak hanya menerima proposal pernikahan tersebut, tetapi juga mengucapkan terima kasih kepada sang khalifah atas kebaikan dan kemurahan hatinya. Sebagai seorang ilmuwan yang cerdas dan berbakat, Umar bisa menempati salah satu posisi pendidikan tertinggi di dunia pada masa itu. Akan tetapi, berkat hubungan keluarga yang kuat dengan Bani Umayyah, ia justru memutuskan untuk mengejar karir politiknya. Ia diangkat sebagai gubernur provinsi Khonasaroh oleh ayah mertuanya, Khalifah Abdul Malik. Umar pun mengambil alih wilayah ini dan menjadi sangat populer di kalangan penduduk setempat karena rasa keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. Meskipun baru berusia 25 tahun, Umar menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur dengan loyalitas, dedikasi, dan pemahaman. Segera setelah menjadi gubernur, ia mengundang semua ulama dan penduduk terkemuka di Madinah untuk makan malam dan mendirikan dewan penasehat. Terdiri dari para ulama, pegawai negeri sipil, dan masyarakat lokal terkemuka. Tujuan dewan ini adalah untuk membahas dan memperdebatkan masalah-masalah kebijakan penting pada saat itu dan memberi nasihat kepada gubernur. Karena yurisdiksi Umar juga mencakup Makkah dan Thaif, kesediaannya untuk mendengarkan rakyat dan mengatasi masalah-masalah mereka dengan cepat memperoleh dukungan dari penduduk setempat yang berjanji akan bekerja sama penuh dengannya. Selanjutnya, Umar cemas melihat bagaimana Masjid Nabawi diabaikan oleh para pendahulunya. Masjid itu begitu kecil sehingga tidak cukup menampung para jamaah. Masjid itu belum pernah direnovasi sejak Marwan bin Hakam melakukan perbaikan kala menjadi gubernur. Oleh karena itu, ia menulis permohonan kepada Khalifah Al-Walid untuk memperluas masjid. Terakhir kali masjid diperluas secara signifikan adalah pada masa kekhalifahan Utsman dan membutuhkan perhatian mendesak. Ketika Khalifah Al-Walid memberi lampu hijau, Umar memanggil semua ulama Madinah terkemuka, termasuk Al-Qasim, Salim, dan Abu Bakar bin Abdurrahman untuk mendapatkan masukan. Setelah berkonsultasi, masjid tua itu diruntuhkan dan dibangun masjid baru yang bisa menampung lebih banyak jamaah. Menurut para sejarawan, Khalifah Al-Walid menulis surat kepada Kaisar Bizantium dan memintanya memberikan sumbangan bagi biaya pembangunan masjid. Sang kaisar pun membantunya dengan mengirimkan sejumlah besar emas dan keramik mozaik yang indah, plus 100 pengrajin guna membantu pembangunan. Penyelesaian proyek raksasa ini membutuhkan waktu hampir 2 tahun dan Khalifah Al-Walid datang untuk melakukan inspeksi kala musim haji pada tahun 709. Khalifah sangat terkesan dengan masjid baru tersebut sampai-sampai ia memuji Umar di depan halayak atas prestasi luar biasanya. Ia pun mengakui keunggulan, kualitas, dan sikap Umar kala diberitahu bahwa Umar juga membangun air mancur di dekat masjid untuk memasok air segar dan gratis bagi para jamaah. Umar menjabat sebagai gubernur Madinah selama 6 tahun sebelum ia dilengserkan pada tahun 711. Para sejarawan saling berdebat mengenai sebab pemecatannya. Menurut At-Tabari, Khalifah melengserkannya atas saran Hajjaj bin Yusuf, seorang jenderal militer bertangan besi yang menganggap Umar terlalu lunak terhadap musuh-musuh mereka. Namun, menurut Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, Umar tidak dipecat dari jabatannya, tetapi mengundurkan diri setelah menyadari telah menghukum orang tidak bersalah yang kemudian meninggal dunia atas perintah khalifah. Ketika Umar diberitahu tentang kematian orang itu, ia seketika melompat dari tempat duduknya seraya berseru, "Dari Allah kita datang
dan kepadanya lah kita akan kembali. Dan kemudian pingsan. Insiden ini menyengat hati nuraninya dan ia pun melepaskan jabatannya sebagai gubernur. Namun setelah Al-Walid wafat pada tahun 715, saudaranya Sulaiman menjadi khalifah. Sang khalifah sangat menyukai Umar karena kesetiaan, prinsip-prinsip dan kejujurannya. Ia pun mengangkat Umar sebagai penasehat khusus dan kembali menjadi tokoh kunci dalam pemerintahan Umayyah. Walaupun pemerintahan Khalifah Sulaiman hanya berjalan kurang dari 2 tahun, ia mencalonkan Umar sebagai penggantinya sebelum kematiannya. Ini terbukti menjadi salah satu keputusan terbaik yang dibuatnya pada masa pemerintahannya yang pendek. Dengan menaiki tahta Umayyah pada tahun 717, Umar menjadi salah satu penguasa paling kuat pada zamannya. Jika kekuasaan cenderung tidak jujur dan kekuasaan mutlak pasti tidak jujur, sebagaimana dinyatakan Lord Acton, maka Umar bin Abdul Aziz pastilah pengecualian dalam hal ini. Sebagai pengikut sunnah Rasulullah dan jalan para khulafaur rasyidun yang tegas, ia tidak membiarkan kekuasaan menguasai pikirannya. Alih-alih kesediaannya untuk memikul tanggung jawab politik membuatnya menjadi lebih rendah hati dan cerdas. Ia bahkan bersikeras menghadiri acara pelantikan resminya dengan menunggang kudanya sendiri. Ia tegas-tegas menolak menunggangi kuda upacara kerajaan yang disiapkan untuknya dengan penuh kehati-hatian dan perhatian. Kemegahan dan arak-arakan, kebanggaan dan prestis yang identik dengan kekuasaan Umayyah tidak membuat Umar terkesan. Bahkan ia sangat tidak menyukai aksi memamerkan kekayaan dan kekuasaan secara mewah dan berlebihan seperti itu. Pernah menjadi seorang pangeran Umayyah yang sangat kaya dan dimanjakan, Umar seketika berubah begitu menaiki tahta. Jadi meskipun menjadi salah satu penguasa paling kuat pada zamannya, ia lebih suka hidup seperti petapa daripada seorang raja. Selain Rasulullah dan 4 khalifah pertama Islam, Umar bin Abdul Aziz adalah yang paling mendekati sosok raja suci.